Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Satya Novanto, NIM 201751. Saya mahasiswa Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal, akan menjelaskan materi bayi tabung untuk memenuhi tugas mata kuliah bioteknologi. Bagian pertama ada pengertian bayi tabung. Bayi tabung merupakan satu teknologi reproduksi berupa teknik pembuatan sel telur ovum di luar tubuh wanita. Prosesnya terjadi dari mengendalikan proses ovulasi secara hormon pemindahan sel telur dari ovarium dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Dalam dunia kedokteran, bayi tabung dikenal juga dengan nama fertilisasi in vitro. Fertilisasi in vitro adalah pembuahan sel telur oleh sperma di dalam tabung Petri yang dilakukan oleh petugas medis. Inseminasi buatan pada manusia, suatu teknologi reproduksi berupa teknik penempatan sperma di dalam vagina wanita, pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun awal perkembangan inseminasi buatan bermula dari ditemukan teknik pengawetan sperma. Sperma bisa bertahan hidup lama bila dibungkus dalam gliserol yang dibenamkan dalam cairan nitrogen pada temperatur minus 321 derajat Fahrenheit. Selanjutnya ada metode bayi tabung diterapkan pertama kali pada tahun 26 Juli 1978 lewat kelahiran seorang bayi asal Inggris bernama Louise Brown di rumah sakit distrik Oldham, Manchester. Kelahiran itu merupakan awal mula perkembangan teknologi bayi tabung. Metode bayi tabung dilakukan oleh Patrick State. Ini dilakukan 7 bulan sebelum Louise lahir, tepat bulan November tahun 1977, dengan cara memasukkan embrio ke rahim Leslie Brown. Di Indonesia sendiri, IVF pertama kali diterapkan di Rumah Sakit Anak Ibu RSAB Harapan Kita, Jakarta. Pada teknik ini disebut IVF konvensional itu berhasil melahirkan bayi tabung pertama, Nugroho Karyato, pada 2 Mei 1988. Selanjutnya status bayi tabung itu ada inseminasi buatan dengan sperma suami, kedua ada inseminasi buatan dengan sperma donor, ketiga ada inseminasi buatan dengan metode titipan. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan program bayi tabung, yaitu memiliki keyakinan yang kuat agar proses pembuatan bayi tabung bisa berhasil. Kedua, menjaga kesehatan tubuh secara optimal sebelum penyuntikan sperma dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mengontrol hormon tubuh agar sesuai yang diharapkan dan berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Persiapan menghadapi proses pengeluaran sel telur dari rahim serta proses seleksi untuk mendapatkan sel telur yang terbaik. Persiapan menjelang proses injeksi sel telur ke dalam rahim setelah sel telur tersebut dibuat secara in vitro fertilasi atau IV. Setelah proses injeksi selesai dilakukan, pihak interi harus kembali bersiap mendapatkan suntikan hormon untuk penguat
dan sel telur selama 17 hari. Baru setelah itu bisa dideteksi apakah kehamilan bisa terjadi atau sebaliknya. Selanjutnya proses pembuatan bayi tabung. Tahap pertama, tahap persiapan petik ovum. Tahap pertama persiapan petik ovum yang meliputi fase down regulator dan terapi stimulasi. Fase down regulator merupakan suatu proses untuk menciptakan suatu keadaan seperti monopause agar induk telur siap menerima terapi stimulasi. Tahap ini berlangsung antara 2 minggu hingga 1 bulan. Tahap kedua, tahap operasi petik ovum atau ovum fix. Tahap ini bisa dilakukan ketika sudah terdapat 3 folikel atau lebih yang berdiameter 18 mm pada pagi hari dan pertumbuhan folikulernya seragam. Selain itu, kadar E2 juga harus mencapai 200 pg/m². Tahap ketiga adalah tahap post-op. Tahap ini meliputi 2 fase, yaitu transfer embrio dan terapi obat penunjang kehamilan. Fase transfer embrio merupakan proses pemasukan 2 atau maksimum 3 embrio yang sudah diseleksi ke dalam rahim. Setelah proses ini selesai, lalu dilanjutkan dengan terapi obat penunjang kehamilan. Tujuan dari terapi tersebut untuk mempersiapkan rahim agar bisa menerima implantasi embrio hingga embrio bisa berkembang normal. Berikut ini merupakan step by step dari proses pembuahan bayi tabung. Yang pertama ada induksi ovulasi, mempersiapkan induk telur agar dapat menghasilkan sejumlah telur yang diharapkan. Monitorium pemantauan pertumbuhan folikel kantung telur dengan USG transvaginal dan kadar estrogen. Ovum pick up, bila telah siap telur diambil melalui jarum suntik dengan bimbingan USG transvaginal di ruang operasi. Tindakan dapat dilakukan dengan pembiusan maupun tidak. Dalam laboratorium yang steril, telur yang telah diambil akan diperlihatkan dan dikembangkan, kemudian dibuahin dengan sperma suami. Embrio hasil fertilisasi dibiarkan sampai menjadi morula blastocyst yang siap dipindahkan ke dalam tubuh sang istri untuk perkembangan di dalam. Yang kelima ada embrio transfer. Embrio yang telah siap dipindahkan ke dalam rahim istri supaya berkembang di dalamnya. Selanjutnya proses kehamilan berjalan seperti kehamilan normal. Berikutnya merupakan gambaran proses pengobatan, mulai dari pengobatan, pengambilan sel telur sampai pentransferan embrio. Tahap 1 bukan pengobatan, yang merupakan step dari induksi ovulasi sampai monitoring. Tahap pengambilan telur dan pembuatan dengan pertemuan sel sperma dan sel telur di dalam cawan konvensional hingga terbentuknya embrio dalam media kultum, merupakan step by step dari 3 sampai 4 sampai 5 embrio transferan. Selanjutnya keberhasilan bayi tabung. Peluang keberhasilan program bayi tabung tergantung usia. Untuk usia di bawah 30 tahun, tingkat peluang keberhasilan mencapai 44,5%. Di usia 30 sampai 38 tahun, peluang berhasil mencapai 28 sampai 30%. Dan untuk setiap usia 38 sampai 42 tahun,
mencapai peluang sekitar 10-11%. Di atas usia 42 tahun bisa dikatakan peluang untuk hamil walaupun menggunakan bayi tabung tingkat keberhasilan adalah sekitar 0%. Selanjutnya, gagalnya program hamil bayi tabung ini bukan hanya tergantung dari tingkat usia saja, bisa disebabkan karena embrio yang tidak bisa menempel di dinding rahim atau tidak terjadi implantasi di dalamnya. Hal ini disebabkan karena adanya faktor cacat kromosom. Selain itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi penyebab gagalnya bayi tabung ini, dan tidak diketahui apa penyebabnya. Jadi sebaiknya sebelum memilih jalan penggunaan program bayi tabung, sebaiknya harus disiapkan mental dan juga fisik yang kita terlebih dahulu. Dampak dari bayi tabung pada program bayi tabung, proses pembuatan terjadi secara tidak alami, artinya proses pembuatan dilakukan secara buatan. Metode pembuahan buatan ini tidak menutupi kemungkinan menimbulkan resiko antara lain kelainan pada ginjal, jantung maupun organ tubuh lain bayi tabung. Pendarahan saat tahap pengambilan sel telur, ovum pick up. Ketiga, dampak negatif bayi tabung lainnya antara lain kehamilan di luar kandungan, kehamilan ektopik, kemungkinan terjadinya sebesar 5%. Ibu terserang infeksi rheumatit, artritis, lupus, serta alergi, mengalami resiko keguguran sebesar 20%. Terjadinya ovarian hyperstimulasi syndrome atau OHSS merupakan komplikasi dari perkembangan sel telur sehingga dihasilkan banyak folikel. Akibatnya terjadinya akumulasi cair di perut. Cair ini bisa sampai ke dalam rongga dada. Karena keberadaan cair tersebut bisa mengganggu fungsi tubuh, maka harus dikeluarkan. Hanya saja risiko terjadi OHSS relatif kecil, hanya sekitar 1%. Selanjutnya merupakan dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung di Indonesia adalah berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Hasil pembuahan sperma dari ovarium dari suami istri yang bersangkutan ditanam dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung Indonesia. Dasar hukum pelaksanaan bayi tabung Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membuat suami istri mendapatkan keturunan. Upaya kehamilan di luar cara alami sebaiknya dimaksud di atas hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dan dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum di suami istri yang bersangkutan ditanam dalam rahim istri dari ovum berasal. Dilakukan oleh tenaga kesehatan mempunyai keahlian, kewenangan untuk itu. Pada sarana kesehatan tertentu, pelaksanaan upaya kehamilan di luar cara alami harus dilakukan sesuai norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sarana kesehatan tersebut adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang telah memenuhi persyaratan untuk penyelenggaraan upaya kehamilan di luar cara alami dan ditunjuk oleh pemerintah. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia, bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah hukumnya mubah, boleh, sebab hak ini termasuk ikhtiar berdasar kaidah-kaidah agama. Bayi tabung dari pasangan suami istri yang dengan titipan rahim istri yang misalnya dalam istri kedua dititipkan pada istri pertama, hukumnya haram berdasarkan kaidah Sad Az-Zariyah, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam
kaitannya dengan masalah warisan, khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggalkan dunia hukumnya haram berdasarkan sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik baik dalam kaitannya dan menentukan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami istri yang sah hukumnya haram. Karena itu status sama dengan hubungan kelamin antara lawan jenis di luar pernikahan yang sah. Berikut ini bukan dalil landasan hukum yang mengharamkan bayi tabung. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 70 dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri rezeki dan yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan surat At-Tin ayat 4, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Hadis Nabi, tidak halal bagi seorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan air pada tanaman orang lain. Berikut merupakan sudut pandang budaya Indonesia. Sudut pandang budaya Indonesia sendiri bila dipandang dari segi etika, pembuatan bayi tabung tidak melanggar, tapi dengan syarat sperma dan ovum berasal dari pasangan yang sah. Jangan sampai sperma berasal dari bank sperma atau ovum dari pendonor. Sementara untuk kasus sperma dan ovum berasal dari suami istri tapi ditanamkan dalam rahim wanita lain alias pinjam rahim, masih banyak yang mempertentangkan. Baik yang setuju mengatakan bahwa si wanita itu bisa dianalogikan sebagai ibu susu karena si bayi diberi makan oleh pemilik rahim. Tapi sebagian yang menentang mengatakan bahwa hal tersebut termaksud zina karena telah menanamkan gamat dalam rahim yang bukan muhrimnya. Kesimpulan, proses inseminasi buatan bayi tabung memiliki dampak positif dan negatif bagi manusia. Perkembangan bayi tabung dapat memberikan solusi dalam sebutan pasangan-pasangan yang memiliki kesulitan untuk memiliki keturunan. Bayi tabung inseminasi buatan dengan sel sperma atau ovum dari suami istri sendiri dan tidak ditransfer embrionya ke dalam rahim wanita lain, ibu titipan, diperbolehkan dalam Islam jika keadaan kondisi suami istri yang bersangkutan benar-benar memerlukan adanya hajat, jadi bukan untuk kelinci percobaan atau main-main. Dan status anak hasil inseminasi macam ini sah menurut Islam. Inseminasi buatan dengan sperma dan ovum donor diharamkan, dilarang keras. Islam hukum sama dengan zina, dan anak yang lahir dari hasil inseminasi semacam ini, bayi tabung ini statusnya sama dengan anak lahir di luar perkawinan yang sah. Perlu memperhatikan masalah pandangan hukum agama dalam proses bayi tabung atau inseminasi buatan. Pemerintah hendak melarang berdirinya bak nufah atau sperma dan bank ovum untuk pembuatan bayi tabung, karena selain bertentangan dengan pasal dan Undang-Undang Dasar 1945, juga bertentangan dengan norma agama dan moral serta merendahkan harkat manusia sejajar dengan hewan yang diinseminasikan tanpa perlu adanya perkawinan. Pemerintah hendak hanya mengizinkan dan melayani permintaan bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang bersangkutan, tanpa ditransfer ke dalam rahim wanita lain atau ibu titipan, dan pemerintah hendak juga melarang keras dengan sanksi hukum kepada dokter dan siapa yang melakukan inseminasi buatan pada manusia dengan sperma dan atau ovum donor. Sekian materi tabung dari saya.